Saya Tengku Kendi Juriat Langkat Hulu. Sebelah saya Juriat Wakil Hilir Raja Istabat Cicit dari Tengku Amir Hamzah. Mengenai ornamen Melayu mendukung dengan MBN, kami kebetulan di Majelis Kehormatan di MBN. Jadi kita dukung dengan masalah ornamen Melayu, tidak cukup dengan masalah ornamen Melayu. Ada gerakan seperti yang dibilang Agusma, ada gerakan penggerusan, menghilangkan identitas Melayu yang ada di Langkat. Ada usaha itu. Dari mulai Gapura, berapa kantor-kantor dinas. Nah, ada upaya kita untuk membangun ornamen Melayu lagi, dimulai dari Gapura sampai nanti nama-nama jalan. Nama-nama jalan pakai nama Indonesia, di bawahnya pakai Arab gundul, alat Melayu. Seperti dulu. Jadi kita bangun. Jadi proyek pilotnya ini di Langkat. Nah, kita bangun Melayu Sumatera Timur ini dari Langkat sebagai proyek pilot. Itu ada. Ya, ya berkaitan dengan cita-cita kita Melayu itu bisa bangkit dan kemudian Langkat sebagaimana menjadi visi MBN, karena tadi kita semua adalah pembina dan juga salah satu juga bagian yang merancang pengkaderan untuk MBN. Maka harapan kita itu Langkat bisa menjadi jantungnya Melayu. Kenapa? Karena kita hanya hari ini, kita anak orang Langkat yang hari ini hadir sudah berpikir lama tergerusnya Melayu, di mana negeri Melayu ini adalah negeri Langkat adalah negeri Melayu, tapi tidak punya satu khas Melayu sendiri, dari mulai kulinernya, dari mulai budaya, adat dan sebagainya itu runtuh. Walaupun ada kerapatan adat, namun tidak memberikan juga ruang bagi semua orang untuk bisa berakses. Dan bagaimana membangun spirit dan semangat kemelayuan itu di Langkat. Tentunya harus ada satu upaya-upaya dari masyarakat, murni masyarakat, untuk menggelorakan ini atau mensuarakan ini. Nah, ini yang kami sayangkan sebenarnya pada kerapatan adat sendiri yang hari ini tidak banyak berbuat dan melihat fenomena-fenomena yang ada terjadi di Kabupaten Langkat. Nah, itu membuat kita hari ini tergerak dan terpanggil untuk kembali bersama dengan Puak Melayu membangun Langkat kepada nilai sendi budaya. Karena disitulah jati diri identitas kita sebagai orang Melayu. Nah, di samping itu juga kami juga sedang melakukan rancangan bagaimana pengkaderan dilakukan itu mempunyai nilai-nilai tamadun Melayu. Nah, ini yang masih terus kami gali untuk bagaimana puak-puak Melayu, anak-anak Melayu punya spirit kembali seperti mana yang kita harapkan, bahwa Langkat sebagai salah satu kota pendidikan, daerah agama yang menjadi sentra pada waktu itu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi di dalam rapat dengan RDP, dengan DPR, bahwa jangan 271 tahun itu diklaim terus oleh pemerintahan, tapi tidak memberi kontribusi besar terhadap orang-orang Melayu di Langkat ini. Nah, kalau kita cermin pada 271 tahun yang lalu, jelas bagaimana Langkat itu menjadi satu patron pembangunan, patron adab dan adat di wilayah Sumatera Timur maupun di Serumpun. Dengan restorasi sejarah yang kita tahu bagaimana hubungan Langkat begitu luasnya sampai ke wilayah Kalimantan dan wilayah Serumpun Malaysia. Nah, ini yang menjadi kita melihat bahwa ini harus anak Melayu juga harus tahu dan sadar bahwa kita bukan orang-orang yang selalu dikotomikan bahwa kerja tak kerja 1.500. Tapi ada satu hal sistematis yang menjadikan bahwa kita ini terpuruk dan diterpurukkan. Nah, inilah yang harus kita sadarkan kembali. Saya pikir itu, dan banyak agenda-agenda lain yang setelah kita susun dan rancang bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan terpuruknya orang Melayu dimulai dari tahun 46. Dan tentunya ini kita harus kembali lagi
mengingatkan kembali bahwa terpuruknya Melayu di mana dan hal-hal apa yang menjadikan kita terpuruk. Saya pikir itu mungkin ditambahkan oleh Kepala Kejuruan Langkat, Stabat. Saya kira begini ya, satu kritikan dari saya sebagai Juriat Amjah, ketika pemerintah daerah ingin melakukan satu kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Melayu, harusnya mereka memperhatikan kearifan lokal, budaya-budaya setempat. Jangan langsung main bangun begitu saja tanpa memperhatikan kearifan lokal yang ada di Tanah Langkat ini. Satu lagi, kami harapkan semua segala elemen unsur masyarakat adat Melayu, ayo kita bergerak, karena sudah saatnya masyarakat Melayu menjadi pelaku perubahan sosial. Jangan sampai kita selamanya menjadi korban perubahan sosial. Saya kira itu dari saya. Baik. Ini sudah kita dengar semua dari beberapa penasihat ataupun dewan yang terhubung dalam kegiatan Melayu. Benar sekali, di Langkat ini yang dulunya selalu terjaga kearifan lokalnya, bahasanya, serta segala bentuk tentang ciri khasnya, secara tidak sadar pelan-pelan bahwasanya ada unsur baik sengaja maupun tidak sengaja dari pemerintah Kabupaten Langkat sendiri menghilangkan salah satu bentuk yang namanya adalah motif daripada ciri khas Melayu itu sendiri. Jadi dengan itu yang terjadi, yang seperti yang kita sampaikan juga kepada dari Komisi D, setiap tahunnya selalu ada saja sepertinya kekurangan dan kekurangan terjadi. Nah, kenapa pemerintah Kabupaten Langkat sendiri tidak berubah ataupun tidak mengospek ataupun tidak ospek kembali ulang apa-apa saja yang tidak terjadi, yang tidak diingini oleh masyarakat Melayu sendiri khususnya. Nah, tahun ini terjadi unsur monumen kebudayaan Melayu dikikis dan hilang. Jadi tentu saja kami sebagai tokoh masyarakat maupun pemuda masyarakat Melayu Langkat khususnya nggak bisa diam dengan seperti ini. Kenapa bila ini kita diamkan? Jelas dulu apa yang dikatakan Langkat dengan pejuang-pejuang yang tokoh Melayu yang banyak menjadi korban sudah seperti tidak dihargai lagi. Dan tentunya itu membuat semangat bangkitnya kami kembali, membuat kesadaran kepada pemerintah Kabupaten Langkat agar kedepannya lebih baik menata maupun menghimpun dan membangun Melayu khususnya Langkat yang kita cintai ini. Itu saja mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.